Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Kamis 19 Mei 2022, berjudul Pertobatan Zakeus. Ayat intinya terdapat di dalam Lukas 19 ayat 8. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Pertobatan Zakeus, dan makanya kita perlu mencari Tuhan dan segala yang tidak berkenan baginya, jauhilah hal-hal ini. Ikuti kebenaran agar kita dapat merasakan kasih Allah yang tiada bandingnya itu adalah sebagai berikut. Pertama, kisah pertobatan Zakeus dimulai ketika ia memutuskan mau melihat langsung wajah Yesus, sekalipun hal itu sulit baginya untuk meninggalkan kebiasaan dosa lama, tetapi ia bertekad mau memperbaiki dan memulihkan salah pengertian dan kecurigaan, serta kurang percayanya dengan hanya memandang wajah Yesus yang telah membawa pengharapan ke dalam hatinya. Zakeus mengambil keputusan hendak melihat Dia. Ia sudah mulai menyadari alangkah pahitnya buah-buah dosa itu, dan alangkah sulitnya jalan bagi seorang yang berusaha kembali dari jalan yang salah. Dalam usaha memperbaiki kesalahan-kesalahannya, ia memulihkan salah pengertian dan kecurigaan, serta kurang percaya, sangat sukar ditanggungnya. Kepala pemungut cukai itu ingin memandang wajah orang yang perkataannya telah membawa pengharapan hatinya. Kedua, kisah pertobatan Zakeus adalah dilihat dari usahanya yang sekalipun tidak ada seorang pun mau memberi jalan baginya untuk melihat wajah Yesus, tetapi dengan tubuhnya yang pendek, ia memutuskan untuk memanjat pohon saja. Jalan-jalan penuh sesak, dan Zakeus yang kecil perawakannya tidak dapat melihat apa-apa di tengah orang banyak itu. Tidak seorang pun mau memberi jalan baginya, sebab itu dengan berlari sedikit mendahului orang banyak, di mana sebuah pohon ara yang bercabang lebar menaungi jalan, pemungut cukai yang kaya itu memanjat supaya dapat duduk di dahannya, dari tempat mana ia dapat memperhatikan arak-arakan itu bila melewatinya. Orang banyak itu semakin dekat dan akan melewatinya, dan Zakeus menatap dengan mata yang penuh kerinduan, hendak melihat seorang yang ingin dilihatnya. Ketiga, kisah pertobatan Zakeus adalah ditandai dengan ia menjadi sangat terharu, heran, dan tidak dapat berkata apa-apa ketika ia melihat dan merasakan kasih dan sifat merendahkan diri Kristus. Zakeus sangat terharu, heran, dan tidak dapat berkata apa-apa melihat kasih dan sifat merendahkan diri di pihak Kristus, dalam hal merendahkan diri kepadanya yang tidak layak. Sekarang, kasih dan kesetiaan kepada Tuhannya yang baru didapatnya itu membuka bibirnya. Ia akan mengumumkan pengakuan dan pertobatannya. Keempat, kisah pertobatan Zakeus adalah ditandai dengan ia mengembalikan setengah dari miliknya kepada orang miskin, dan jika ada orang yang diperasnya, maka ia akan kembalikan 4 kali lipat. Di hadapan orang banyak, Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kelima, kisah pertobatan Zakeus adalah dibuktikan sebelum ia bertemu dengan Yesus. Ia sudah mengaku dosanya, dan ia telah menyerah pada keyakinannya oleh Roh Kudus. Sebelum Zakeus memandang wajah Kristus, ia sudah memulai pekerjaan yang membuktikan bahwa ia sudah bertobat benar-benar. Sebelum dituduh oleh manusia, ia sudah mengaku dosanya. Ia telah menyerah pada keyakinan oleh Roh Kudus, dan sudah mulai melakukan ajaran perkataan yang tertulis bagi orang Israel pada zaman dahulu dan bagi kita sendiri. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.